I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, boleh dilihat kiri kanannya masih ada sampah atau belum? Sudah Bu? Sudah Hakim? Sudah Bu. Sudah, oke. Nah, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas boleh pimpin doanya? Baiklah, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Puasa. Puasa. Ada yang masih ingat apa itu puasa? Suci Bu. Oke, suci. Silakan Suci. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya fajar. Oke, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maaf, Oke, Bu. boleh beri apa supaya ini? Oke, puasa ialah menahan hawa nafsu. Ada yang tahu lagi apa itu tentang puasa? Ada syarat-syarat puasa, Bu. Oke, coba hadirin. Syarat puasa pertama itu beragama Islam. Beragama Islam itu berakal. Karena orang yang berpuasa itu harus punya akal. Nah, Yang ketiga itu ada baliku. Apabila kita sudah memasuki masa dewasa, kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang terakhir itu sedang suci. sedang suci. Oke, nah itu adalah materi kemarin kan tentang puasa, syarat-syarat puasa. Harus diingat ya. Iya Bu. Oke, materi kita pada hari ini ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Oke, pertama kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW ini? Suri tauladan Islam. Sorry, tauladan, benar. Nabi terakhir. Nabi Bu. terakhir, benar. Ada yang tahu lagi? Kapan sih Nabi Muhammad ini lahir? Ada yang tahu nggak? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, benar. 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Di sini ada yang tahu nggak lagu Nabi Muhammad? Enggak Bu. Nggak tahu. Enggak. Nah, di sini kita sebelum mulai masuk ke pembelajarannya, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Ikutin ibu ya. Ya Bu. Oke, 1, 2, 3. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Seni tahun gajah Rabiul Awali Cocok dengan 20 April bulannya 571 Masehi. ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. umur 40 ia Menjadi rasul, membawa petunjuk pada isi bumi. umur 50 Tahun yang pasti dia wafat pula di Madinah yang suci. tahu kan jadinya? Tahu Bu. Oke, di sini Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari apa tadi? Senin. Hari Senin bertepatan dengan tahun gajah. Pada bulan apa? April. April, 20 April. Nah, ini adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini lahir tidak memiliki ayah. Karena kenapa? Karena ketika Siti Fatimah, ibu Nabi Muhammad itu Siti menghamil Aminah. Siti Aminah ya, maaf ya. Siti Aminah itu hamil, Nabi Muhammad itu belum lahir karena Siti Aminah itu
Nabi Muhammad itu masih di dalam kandungan. Jadi ayahnya meninggal itu ketika Nabi itu masih berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. 2 bulan atau 3 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad ini lahir, dia lahir tanpa seorang ayah dan dia ini dirawat oleh ibu dan kakeknya. Ada yang tahu siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya, nama kakeknya Abdul Muthalib. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini lahir, dia ini dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dia dibesarkan oleh pamannya. Ada yang tahu nama pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib. Kenapa dia dibesarkan oleh Abu Thalib? Seketika waktu kecil Nabi telah dekat dengan pamannya. Oke, jadi kenapa dia diasuh oleh Abu Thalib? Karena kakeknya ini sudah meninggal. Jadi ketika Nabi ini berusia 12 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan ibunya ini juga meninggal dunia ketika Nabi ini berusia 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW ini lahir di kota Jazirah Arab, Mekah, Arab Saudi. Nah, dia ini jadi di Mekah itu tuh biasanya kalau pada zaman dulu itu harus mencari ibu susuan. Jadi Nabi Muhammad SAW ini tinggal bersama ibu asuhnya. Ada yang tahu siapa? Siti Halimah. Yang satu lagi, Siti Fatimah. Oke, Halimah 500 Syadiah ya. Nah, ini adalah ibu susuan Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad ini tinggal bersama Halimah ini di kota Sa'ad, yaitu jauh dari kota Mekah. Karena kenapa? Karena di sana itu lebih fasih bahasa Arabnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW tumbuh pada umur 12 tahun. Nah, di 12 tahun inilah dia dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Nah, di sini pada usia 12 tahun dia ikut pamannya untuk apa? Pengembangan. Bukan ya, Bu? Untuk Berdagang. berdagang. Jadi pada umur 12 tahun ini Nabi Muhammad sudah pergi ke Syam bersama pamannya untuk berdagang. Nah, di umur 12 tahun inilah ketika di Syam di perjalanan, nah Nabi Muhammad dan pamannya ini berhenti di sebuah ada salah satu gereja. Nah, di sanalah seorang pendeta gereja itu mengenali ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW ini. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia, ada yang tahu usia berapa? 40 tahun. Dia wanita. Beliau menikah dengan, ada yang tahu dengan siapa? Oke dulu, Bu. Ayo diingat-ingat. Khadijah. Dengan siapa? Siti Fatimah. Ayo. Khadijah istri setia. Siti Coba. Aisyah. Coba dilihat. Coba dicari tahu siapa istri Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad itu berusia selisih. Nabi Muhammad berusia 45 tahun ya. Istrinya berusia 10 tahun. Coba cari dulu. Istrinya berusia berapa? Berusia berapa Lebih istrinya? tua dari Nabi. Iya, lebih tua dari Nabi. Jadi Khadijah ya, Bu. Ya Khadijah. Khadijah berumur berapa ketika menikah dengan Nabi? 50. Kalau nikah ini terus lebih. Jadi mereka itu menikah berbeda usianya, selisih usia. Berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Khadijah berumur 40 tahun, Nabi Muhammad berumur 25 25 tahun. Nah, ini mereka menikah kan? Nah, 25. Nah, jadi Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dan dia menikah dengan Siti Khadijah karena mereka ini sama-sama pedagang. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu pertamanya. Ada yang tahu di gua apa? Di Gua Hira. Di Gua Hira atau Jabal Jabal Nur. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu pertamanya itu di Jabal Nur atau Gua Hira. Ketika malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa taala menghampiri Nabi Muhammad, memberikan surat wahyu yang pertama kali turun. Ada yang tahu surat apa?
Surah Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Boleh siapa yang mau bacakan? Saya Oke, boleh Nak Iris. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul-azim. Nah, itulah wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di sana malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, bacalah. Tapi Nabi Muhammad di situ tuh mengatakan bahwasanya saya ini tidak bisa membaca. Dan di saat itulah malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad, mengatakan bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dia membacakan itu. Nah, itulah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah mulai Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan agama Islam ke semua daerah. Nah, di sanalah mulai banyak sekali perdebatan, banyak sekali perselisihan yang terjadi di masa itu. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham ya? Apa ada yang nggak paham? Paham, Bu. Nah, di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang ada yang tahu nggak kapan Nabi Muhammad ini meninggal dunia? Usia 63 tahun, Bu. Usia 63 tahun bertepatan usia 63 tahun Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, maka kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini mulai diberikan kepada yang tahu apa? Khulafaur Rasyidin, Bu. Ya, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ialah Para khalifah setelah Nabi Muhammad. ya para pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ya. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka di sini kepemimpinan ini beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ialah orang yang bijaksana. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq ini masa jabatannya yaitu dari 632 sampai 634 Masehi. Jadi berapa lama dia memimpin? 1 2 tahun. 63 2 tahun. 2 tahun. berapa? 2. Nah, ini adalah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq setelah dia wafat, itu tuh kepemimpinannya digantikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah orang yang bijaksana, tegas, adil, dan dia tidak pilih-pilih. Dia menyamaratakan seluruh umat Muslim. Nah, di sini Umar bin Khattab menjabat, ada yang tahu berapa? Dari tahun berapa? 634 sampai berapa? 644. Oke, sampai 644 Masehi. Nah, jadi Umar bin Khattab ini berapa tahun masa menjabatnya? 10 tahun. Setelah Umar bin Khattab ada lagi yang ketiga, Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu? Utsman bin Affan, benar. Utsman bin Affan ini menjabat selama, ada yang tahu? Dia ini adalah khalifah yang paling lama menjabat. Sebanyak 12 tahun. Setelah Utsman bin Affan ada lagi yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebanyak 5 tahun. Nah, ini adalah masa setelah Nabi Muhammad SAW, kepemimpinannya beralih kepada Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4 tokoh ya, 4 tokoh. Nah, jadi jasa-jasa Khulafaur Rasyidin ini banyak sekali ya. Jasa-jasanya yang pertama, ada yang tahu nggak jasa-jasanya apa saja?
Ayo, yang tahu yang pertama. Jasa-jasanya. Yang satu, ada yang tahu nggak jasa-jasanya? Yang pertama ialah membentuk peradaban Islam. Nah, yang pertama itu peradaban Islam. Terus selanjutnya yaitu yang kedua ialah merekonstruksi ya pembangunan. Dan yang terakhir itu politik. Jadi masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini sangat berpengaruh besar bagi umat muslim yang ada di Mekah. Jadi mereka ini setelah Nabi Muhammad, mereka banyak sekali memberikan jasa-jasa bagi umat muslim. Oke ya. Yang terakhir yaitu hikmah. Oke, ada yang tahu nggak apa sih hikmah dari mempelajari Khulafaur Rasyidin ini dan Nabi Muhammad? Kita langsung kedua, ada yang tahu nggak hikmahnya apa? Kita dapat meneladani sikap-sikap Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Oke, yang pertama itu kita dapat meneladani sikap Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu kita bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu kita dapat apa? Mendapatkan pahalanya Allah. Nah, dari sini paham apa yang Ibu jelaskan? paham Bu. Oke, yang terakhir ialah kita akan mengetes terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu akan memberikan reward siapa yang bisa menjelaskan. Oke, Nak Suci coba. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau bertepatan pada 20 April. Oke, benar. Selanjutnya, dua ya pertanyaannya. Selanjutnya yaitu ada berapa tokoh Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Siapa? Coba Pertama sebutkan. Abu Jangan Bakar lihat di depan. As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, benar. Boleh aku sih pada pertanyaan selanjutnya. Nak Ridin, coba sebutkan berapa lama Abu Bakar menjabat sebagai khalifah? 2 tahun. 2 tahun. Selanjutnya coba sebutkan nama ayah, ibu dan kakek Nabi Muhammad SAW. Ayah Abdullah, ibu Siti Aminah, dan kakeknya Abdul Muthalib. Masya Allah, silakan beri aku. Dan ini hadiahnya untuk Nak Suci. Kasih, Bu. Nanti dimakan ya di rumah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke. Jadi dari materi yang Ibu jelaskan tadi udah paham kan? Halo. Oke, jadi kalau minggu depan kita ada evaluasi, jangan sampai tidak paham ya jika diberikan soalnya. Iya. Oke, untuk tugas di rumahnya boleh dibuka di buku paket halaman 30 ya, yang esai 5 itu silahkan dikerjakan. Minggu depan Ibu kita periksa sama-sama, oke? Oke, Bu. Oke, mungkin itu saja ya untuk materi Ibu pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Nah, jadi untuk kesimpulannya tadi kita haruslah mengetahui tentang kisah-kisah para rasul kita dan khalifah kita, dan juga kita haruslah harus mengikuti jejak rasul kita, harus seperti tokoh-tokoh Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan yang lainnya harus adil, harus tegas, dan harus bijaksana, dan jangan pilih-pilih dalam berteman. Oke, motivasi Ibu untuk hari ini, tetaplah mengejar mimpi kalian. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Oke, ada yang tahu apa artinya? Di dalam kesulitan pasti akan ada. Nah, jadi di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.